Sekolah berhantu ada di sekitarmu. Hai, Suryo di sini. Bakalan bacain DM-DM yang udah masuk. Makasih banget buat yang udah share pengalaman horornya. Salah satu DM yang aku akan bacain hari ini dari Egi. Egi ini katanya diteror hantu berkepala kambing. Gokil sih. Langsung aku bacain aja ya, biar nggak penasaran. Hai, namaku Egi. Saat ini, aku kelas 3 SMA. Dan aku tinggal sendiri di kosan karena jarak sekolah dari rumahku cukup jauh. Aku mau ceritain pengalaman horor aku yang dijamin bikin bulu kuduk kamu bakal merinding. Sebelum aku cerita tentang pengalaman hororku, aku mau ngasih tahu kalau aku punya teman yang namanya Akbar. Biasanya, setiap pulang sekolah, aku selalu mampir ke rumah Akbar karena aku suka takut kalau di kosan, karena aku tinggal sendirian. Hari ini, pukul 17.00, seperti biasa, aku masih di rumah Akbar. Aku dan Akbar memiliki hobi yang sama, yaitu bermain game. Ayo Gi, cepet. Kita hancurin turret musuh. Keburu musuhnya pada respawn. Iya, ini gue juga lagi nyerang turret musuh. Yes, menang lagi. Nice game Gi. Nice, ayo sekali lagi. Gi, ini udah mau maghrib loh Gi. Iya sih, tapi gue takut kalau sendiri di rumah. Ya, lu kebiasaan sih mikirin hal yang aneh-aneh. Makanya, jangan dipikirin. Ya, mau gimana lagi? Ya udah, lu pulang Gi. Takut keburu azan maghrib Gi. Pukul 17.30, aku memutuskan pulang. Walaupun aku sendiri takut untuk pulang. Pas di jalan, aku melewati sebuah rumah kosong yang katanya memiliki kisah-kisah horor yang pernah terjadi di rumah itu. Tiap kali aku melewati rumah itu, aku merasa ada sosok yang memperhatikanku. Aku pun terdiam sejenak dan memperhatikan ke arah rumah itu. Dari balik jendela, aku melihat ada sosok yang selama ini selalu terbayang di kepalaku. Sosok itu seperti tubuh manusia, namun badannya ditutupi kain berwarna hitam. Dan kepalanya adalah kepala tengkorak kambing. Dia melihat ke arahku. Aku bingung, takut, dan gak tahu apa yang harus aku lakukan. Karena aku berdiam cukup lama, tiba-tiba ada tangan yang memegang pundakku. Pak Edi, ngagetin saya aja pak. Kenapa kamu melamun maghrib-maghrib begini? Kamu ngeliatin apa sampai bengong gitu, Gi? Aku menunjuk ke arah rumah tua itu dan memberitahu Pak Edi kalau aku melihat sosok hantu berkepala kambing di rumah itu. Ya udah, jangan dipikirin lagi. Lebih baik kamu pulang sekarang. Sudah mau azan ini. Pukul 18.15, aku sampai di kosanku. Karena masih pakai seragam sekolah, aku langsung membuka lemari untuk bersiap-siap untuk mandi. Pas aku baru buka satu pintu,
terdengar suara cakaran dari pintu lemari yang masih tertutup. Tiba-tiba, dari bawah kasurku, terdengar suara ketukan. Aku bingung harus ngapain. Ketika aku membalikkan badanku dan melihat ke arah jendela, ternyata ada hantu kepala kambing yang tadi aku lihat di rumah kosong angker. Aku refleks bergegas lari ke kamar mandi dengan membawa baju ganti yang telah aku siapkan. Aku yang sudah berada di luar kosan berjalan menuju kamar mandi. Kamar mandinya ada di luar. Pas di depan kamar mandi, aku mendengar ada yang sedang mandi, namun pintunya tidak ditutup. Aku berniat untuk mengetuknya. Mas, maaf mas, pintunya jangan lupa ditutup. Kok gak ada yang jawab ya? Ternyata kamar mandi itu tidak ada siapapun. Loh, kok gak ada orang? Terus, tadi suara apa? Aku gak mau memikirkan hal aneh lebih jauh lagi. Jadi, aku langsung masuk ke dalam kamar mandi. Gak lama pas aku mandi, suara pintu tertutup dari kamar mandi di sebelahku. Ya, aku pikir mungkin itu penghuni kamar kos lain. Tapi kok kamar mandi sebelah hening banget ya? Nggak ada suara apapun. Aku langsung buru-buru membilas sampo yang ada di rambutku. Seperti biasa, setiap kali menutup mata saat membilas sampo, pasti aku langsung terbayang dengan hantu-hantu yang menyeramkan. Pas aku lagi bilas sampo, aku merasa ada hembusan nafas yang sangat berat di leherku, sampai membuat bulu kuduku merinding. Siapa? Di belakangku ada siapa? Perasaan tadi pintu kamar mandinya udah aku kunci deh. Aku berjalan keluar dari kamar mandi. Tiba-tiba, aku tertabrak dengan sesuatu yang sangat besar di depanku. Aku bertemu dengan sosok hantu kepala kambing. Aku ketakutan. Pas aku lagi tutup mata, tiba-tiba aku mendengar suara tawa. Aku merasa tak asing dengan suara tawa itu. Dasar Egi, si penakut. Egi. Hah? Akbar? Kenapa jadi gini? Lagian, kenapa sih Gi? Lo takut sama kepala kambing begini? Akbar menunjukkan tengkorak dari kepala kambing. Ternyata dari tadi Akbar yang udah nakut-nakutin aku dan menyamar menjadi hantu kepala kambing. Ya ampun Bar, jangan kayak gitu lagi apa? Sesekali lo harus diginiin Gi, biar lo gak terus-terusan memikirkan hal negatif. Iya, sorry Bar, udah kebiasaan. Berarti yang tadi di rumah kosong angker itu lo juga kan Bar? Lo gila kali ya? Ngapain gue masuk ke dalam rumah itu? Loh, gue serius Bar. Tadi gue ngeliat hantu yang kepalanya itu kepala kambing. Alah, zaman sekarang masih aja percaya kayak begituan. Yaudah,
Gue cabut ya. Akbar pun pulang. Ya udahlah ya. Daripada dipikirin terus, yang ada tambah pusing. Aku baru ingat kalau pakaianku tertinggal di dalam kamar mandi. Aku berjalan menuju kamar mandi. Tapi aku kaget. Karena kamar mandi yang tadi aku tempati terkunci. Dan ada suara orang yang sedang mandi. Bang, permisi bang. Di dalam ada pakaian saya nggak ya? Aku bertanya. Namun, tidak ada respon sama sekali. Bang, permisi bang. Tiba-tiba, suara dari dalam toilet menghilang. Dan keadaan menjadi hening. Aku pikir, orang di dalam sudah selesai dan akan segera keluar. Aku menunggu cukup lama. Dan aku pun kesal. Karena aku pikir orang yang di dalam sedang mempermainkanku. Aku mengeraskan suara ketukanku. Tiba-tiba, pas aku lagi ngetuk pintunya terbuka. Dan gak ada siapa-siapa di dalam. Aku merinding ketakutan dan langsung mengambil pakaianku yang ada di dalam. Pas aku pengen pergi dari kamar mandi, aku melihat di salah satu kamar mandi ada Pak Edi, pemilik kosanku. Pak Edi membelakangiku dan kepalanya menunduk. Loh, Pak, kok pintunya nggak ditutup? Halo, Pak. Bapak nggak kenapa-napa kan, Pak? Aku kaget banget. Karena sosok yang mirip Pak Edi itu berubah menjadi hantu berkepala kambing. Dari cerita ini, aku juga belajar bahwa kita jangan jadi orang yang selalu berpikir negatif. Karena jika kamu hanya fokus pada pikiran yang negatif, maka yang akan terjadi pun akan negatif dan berdampak buruk. Dari kejadian inilah aku belajar mengatur diri sendiri untuk sering-sering berpikiran positif. Kirim cerita hantu kamu ke ceritasekolaberhantu@gmail.com. Kisah horor yang terpilih akan kami ceritakan di sini. Nyalakan lonceng notifikasi biar kamu gak ketinggalan episode terbarunya. Temukan petualangan sekolah berhantu di episode lainnya.